Menarik sekali di dalam memperbaiki hubungan yang kita sampaikan pada minggu pertama, kedua tadi. Bagaimana kalau Allah memberikan kurban, itu harus beres dulu dengan siapa saja, dengan semua orang. Sebab kita dipanggil menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Dan yang menarik sekali dalam hubungan kakak adik, yang pertama itu tentu saja Kain dan Abel. Bagaimana karena dengki, iri hati dia bunuh adiknya. Lalu kemudian kita lihat tentang episode daripada Yakub dan Esau. Karena kita tahu bagaimana Yakub ini sudah ditentukan oleh Tuhan, bahwa dia yang akan jadi penerus, bahkan dia jadi putra sulung. Dia tidak perlu mesti nipu. Dia menipu kakaknya, dia manipulatif banget ini. Yakub artinya penipu, heel grabber. Waktu lahir, mereka ini kembar. Saya percaya juga Kain Abel itu juga kembar, saudaraku. Tapi itu tidak jamin yaitu harmoni. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan berfirman, akulah Allah yang di battle itu. Dia punya encounter pertama dengan Tuhan secara pribadi waktu dia tertidur di Bethel. Dan dia melihat stairway from heaven to earth. Dan dia lihat malaikat-malaikat dan ada Tuhan bertakhta. Tetapi saudaraku, dia berkata, Tuhan berkata, di mana engkau mengurapi tugu? Jadi ada bagiannya. Mengurapi di situ consecrate. Dia mewakili tugu itu, batu yang di mana tidur, itu mewakili dirinya, diurapi. Di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Itu sangat menakutkan Yakub. Because time doesn't heal. Banyak orang berkata, time will heal, biarin aja nanti beres sendiri. Tidak bisa, saudara. Tuhan berkata, kamu mau lebih ku berkati, bereskan dengan kakakmu. Dan tentu saja dia mengalami ketakutan luar biasa. Tetapi di sungai Yabok, ketika semua sudah berangkat, maka Yakub bergumul dengan malaikat Allah. Tuhan yang dia lihat, yang disembah itu bergumul dengan dia. Saudara, kalau di tepi sungai bergumulnya mana? Saudaraku, di tepi sungai ya lumpur, saudara. Dan malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Ya, kenapa engkau menanyakan namaku, kata Tuhan. Seringkali ditanya juga oleh orang tua daripada Simpson, bukankah namaku ajaib? Dan Yesaya pasal 9 mengatakan, His name is wonderful. Kristus, siapa namamu? Dia ditanya. Ya, ini permulaan kalau orang bertobat itu adalah ngaku saya Yakub, artinya penipu. Namanya Tisani, saudaraku, tipu sana tipu sini. Dia tipu kakaknya. Waktu tanya bapaknya, yaitu Ishak, siapa engkau? Aku putra sulungmu Esau. Sekarang saudaraku, dia ngaku akulah Yakub. Dan kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub tapi Israel, Prince with God. Karena engkau bergumul melawan Allah dan manusia, engkau menang. Ya, tidak mungkin toh bisa menang dengan Tuhan. Tapi bukankah seperti Anda pernah bergumul dengan, ya, bermain-main dengan anak Anda waktu masih kecil? Anda pura-pura kalah, Anda turun dalam derajatnya dia. That's why he's our father. Dan dia pukul pangkal pahanya. Ketika pukul pangkal paha itu adalah kekuatan. Kalau pangkal paha tidak bisa, kamu tidak bisa berperang, tidak bisa bergulat, tidak bisa judo atau apapun. Tetapi dia pegang, yaitu malaikat Tuhan, berkati aku. Ya, dia diganti namanya Israel. Jadi saya berdoa setiap warga negara yang mendengarkan ini, ada hal yang selalu harus bereskan. Kembali ke sanak saudaramu. Dan saudara, cerita selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan, yaitu bagaimana Esau dengan dia berpeluk-pelukan. Saudara, bukan waktu yang menyembuhkan Esau, Tuhan yang menjamah dia. Kiranya Tuhan memberikan rekonsiliasi in your family, dan hubunganmu dengan dulu teman baik bisa jadi musuh. Tuhan bisa sanggup untuk memulihkan hubungan kita dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, shalom. Shalom orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara diberkati dan dikasihi olehnya, amin. Haleluya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita membawa ucapan syukur kita. Dia baik buat setiap kita. Di minggu yang ketiga ini, di bulan yang pertama, kita percaya bahwa kita akan melalui setiap musim demi musim dalam hidup kita. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Yang setuju katakan ya. Hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan. Dan kami membawa seluruh kehidupan kami saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami boleh
mempermuliakan nama Tuhan. Hanya itu tujuan hidup kami, menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak-Mu, sekalipun jalannya tidak mudah, sekalipun situasi dan musim yang kami harus lewati tidak selalu mudah. Kami percaya penyertaan-Mu yang membuat semuanya dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintahannya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, dan serta staf jajarannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota-kota di negara Indonesia Tuhan. Khususnya di kota kami, kota Jember Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati udaranya, tanahnya, airnya, serta masyarakatnya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka Engkau pulihkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Untuk gembala sidang, untuk pemimpin gembala kami Tuhan, Bapak Timotius Arifin beserta istri. Untuk gembala rayon kami, Bapak Ishak Latif beserta istri. Untuk gembala sidang kami di tempat ini yang kami kasihi Tuhan, Bapak Beni Kristanto beserta istri. Biarlah kiranya Engkau menyertai dan memberkati mereka Tuhan untuk memimpin kami, mampukan kami semakin kenal akan Engkau, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih. Mari bawa syukur kita kepada Tuhan. Bawa pujian yang keluar dari hatimu kepada Tuhan. Senangkan Dia. Bangun tahta buat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Oh, besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus Tuhan, sungguh kami ucap syukur sampai hari ini. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, sungguh nyata, nyata di sepanjang hidup. Terima kasih buat darah-Mu Yesus. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan. Amin. Bagi-Mu segala hormat, segala pujian dan kemuliaan. Sebab itu kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih
semuanya Tuhan. Kau yang terutama Yesus. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Yesus, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Nyanyikan, sungguh besar setiamu, sungguh nyata dan sungguh terbukti Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Yesus Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami bawa seluruh pujian kami, kami beri kemuliaan bagimu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami boleh menyembah-Mu Yesus. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah-Mu, oh Yesus Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ya Yesus, melebihi Kau yang terutama, segala. Kau yang pertama di hidup kami. Lebih dalam Ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan. dalam roh. Mari Kau dan dengar Yesus pujian yang keluar dari hati kami. tinggikan Yesus Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam Lebih dalam kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. kami menyembah-Mu, dalam roh dan kebenaran Selamanya. Mari sembah Dia, angkat suaramu. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah merasakan kasih setianya. Sebab itu mari semua sembah Dia, ucap syukur. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, Setiap langkah kami ada penyertaan-Mu Yesus Tuhan. Setiap helaan nafas kami ada kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Tiada yang seperti
sebab itu biar hidup kami, hati kami terus memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kebenaran firman-Mu yang menuntun setiap kami berjalan dalam kehendak-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir. Tidak ada lagi Allah seperti Engkau Yesus. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Biar kasih setia-Mu Tuhan terus berlanjut dalam hidup kami. Biar kebaikan demi kebaikan Tuhan yang terus mengisi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Tidak ada satupun yang dapat menghentikan pujian penyembahan keluar dari mulut dan hati kami Tuhan. Terima kasih. In every season we will worship You. In every moment is Your goodness we pursue. Through the heights and every low, You are faithful and You're true. In every season, Jesus, You are good. Nyanyi sama-sama. In every season, we will worship You. In every moment, is Your goodness we pursue. Amen. To the heights and every low, You are faithful and You're true. In every season we know, in every season we worship You. We will worship You. In every moment, is Your goodness we pursue. To the high and every low, You are faithful and You're true. Amen. In every season we know You are true. Serikan. Haleluya. Kau terbesar. Haleluya. Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Haleluya. Kau terbesar Tuhan. Amen. Haleluya. Kau berkuasa, kemuliaan dicurahkan, kemenangan. Amin. Kau berikan, kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu. Amin. Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau menyembah-Mu lewat hidup kami Tuhan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu. Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus Kau baik di sepanjang waktu. In every season, in every season we know You are Jesus, You are good. In
season, Jesus, you are good. Tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Tidak ada yang tidak bisa kita hadapi. Yang percaya katakan yes. Karena dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Mari jemaat angkat suaramu katakan. Selamanya Tuhan, selamanya, selamanya. Haleluya. Kami naikkan pujian bagi Allah sumber kekuatan kami. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Engkau Yesus, haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, ini keputusan kami Tuhan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Engkau menjadi milik kami dan hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Katakan hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuat, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Selamanya, selama, untuk selamanya, 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 selamanya. Kau sumber kekuatan kami, bukan yang lain Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh dialah kota benteng dan perlindungan kita. Amin, amin, haleluya. Hati kami tetap percaya, apapun musim hidup kami percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hati
bersyukur. Sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. pernah berubah. Hatiku Aku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Nyanyikan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. yang percaya katakan. Ku percaya walau bumi bergoncang. Semua boleh beranjak dari hidupmu dan hidupku, tapi kasih setia Tuhan, haleluya, tak pergi dariku. Mari bersyukur padanya. Ku mau selalu bersyukur, takkan pernah berubah. Ku percaya walau bumi bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Takkan ada kekelaman dan setiap lembah kelam yang bisa menggentarkan kami selama Engkau menjadi Allah kami dan selama kami terus mempercayai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hadir di setiap langkahku. Amin. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Yesus. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Kami berserah padamu Tuhan. Ku berserah Penuh Yesus. ku berserah penuh. Sebab kalau Yesus Tuhan hidupku, Yesus Kaulah Tuhan. daripada mula datang keselamatan atas kami. Kaulah keselamatan. Ku berserah penuh Tuhan. Kami berserah. Yesus Tuhan. Oh Yesus. Kaulah kemenanganku Tuhan. Yang mengalaminya mari tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Tidak ada kepada yang lain, hanya kepadamu kami berserah dan menyerahkan hidup kami. Yesus Tuhan, Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan
Ini yang kami tahu Tuhan, bahwa setiap kesesatan kami menikmati pemeliharaan-Mu Tuhan. Yes Lord, ku berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatan yang kami berserah Tuhan. Oh Yesus, berserah padamu Yesus. Yesus, Kaulah kemenanganku, Kaulah kemenangan, ku berserah penuh, serah penuh, ku berserah penuh. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, ya Yesus, Kaulah keselamatanku, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kami merayakan kebesaran-Mu di tempat ini, karya-Mu yang besar yang Tuhan telah buat dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami yang lebar untuk izinkan kebenaran firman Tuhan mendarat di hidup kami. Firman yang hidup, firman yang memulihkan kami, firman yang menyatukan kami, firman yang adalah Tuhan sendiri. Karena itu waktu firman disampaikan bahwa kami mendekat sama Tuhan, sembuhkan kami yang sakit, pulihkan hati kami, agar dalam perjalanan kehidupan kami tetap bisa melihat Yesus sebagai segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan di atasnya kami hidup, kami berjanji Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya. Selamat hari Minggu dan beribadah bersama-sama. Senang sekali saya bisa ada di Jember lagi. Ya, semoga belum terlambat Bapak Ibu ya, masih di bulan Januari. Selamat tahun baru buat Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Natal buat yang merayakan Bapak Ibu ya semua di sini. Saya berdoa di tahun yang baru ini Tuhan bawa setiap kita berjalan dalam rencananya yang besar yang Dia telah tetapkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan kita memulai di bulan yang baru dalam tahun 2025. Tadi kita sudah lihat di video presentasi di awal, di tahun 2025 adalah tahun yang akan berbicara tentang the year of preparation atau tahun persiapan. Dan masuk ke bulan Januari, saya sangat mempercayai bahwa untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya, untuk jalan yang akan kita lewati di tahun ini, untuk memulai perjalanan dengan Tuhan, tentu hal yang pertama memang yang harus dipersiapkan adalah namanya restoring relationship atau di pemulihan sebuah hubungan. Karena saya percaya bahwa yang namanya perjalanan tentu kita nggak bisa sendirian. Dan di dalam perjalanan
yang Tuhan taruh dan Tuhan akan bawa dalam kehidupan Bapak Ibu, baik di bidang masing-masing, di bidang dan di area masing-masing. Tentu setiap kita dalam perjalanan kehidupan kita pasti akan bersentuhan dengan yang namanya manusia lain. Dimulai dari yang paling dekat tentu adalah pasangan kita, keluarga inti kita, lalu mungkin keluarga rohani kita di sini, lalu mungkin di tempat kerja kita, di kampus kita, dan bahkan di lingkungan sampai di sekitar kita. Setiap kita tentu pasti akan membangun sebuah hubungan dan bersentuhan dengan orang lain. Artinya, secara nggak langsung, rusaknya sebuah hubungan tentu akan punya pengaruh dalam perjalanan kita. Setuju apa setuju? Benar? Ya. Hari ini saya udah gak lagi melihat, udah bukan zamannya orang-orang suka bilang ya, udah bukan zamannya Superman, setuju ya? Tapi zamannya apa? Super team. Artinya berjalan bersama-sama. Ada pepatah yang mengatakan kalau mau lari kencang boleh boleh lari sendirian. Tapi kalau mau lari jauh kita perlu lari bersama-sama. Jadi tentu akhirnya dalam perjalanan kita faktor hubungan punya pengaruh yang sangat penting. Karena itu kalau ada janji atau ada kepentingan yang berhubungan dengan memulihkan sebuah hubungan, tentu akan punya dampak besar dalam setiap kita punya perjalanan. Amin. Nah karena itu Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, jangan anggap bahwa ini cuma sekedar sebuah slogan gitu ya. Pemimpin-pemimpin gereja untuk memberikan tema secara setahun, tema bulanan, karena tetap itu kayak stepping stone gitu ya. Itu kayak batu pijak yang akan bawa kita semakin mendekati kepada destiny atau tujuan yang Tuhan taruh dalam setiap masing-masing kehidupan kita. Dan dimulai dari hari ini kita akan banyak bahas selama sebulan ini berbicara tentang restoring relationship. Bagaimana kita mau Tuhan memulihkan setiap hubungan-hubungan. Ya, apalah artinya kita berhasil di luar, contoh sederhana saya suka bilang di sini. Apalah artinya di luar orang bilang kita hebat, orang kita bilang sukses, orang kita bilang jago dan luar biasa. Tapi ketika di rumah gak ada orang yang mau dengar kita. Gak ada anak-anak kita gak mau lihat kita bahkan sekalipun. Artinya keberhasilan tanpa sebuah hubungan yang baik tentu juga akhirnya dampaknya gak akan besar dalam sebuah kehidupan Bapak Ibu semua. Nah karena itu inilah yang kita perlu bangun bersama-sama. Dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 ada firman yang berkata seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di dalam proses sebuah hubungan, salah satu bentuk hubungan yang akan terjadi dan terbangun itu namanya adalah persahabatan. Coba semua bilang persahabatan. Ya, sahabat sama teman itu levelnya beda. Benar nggak teman-teman dan Bapak Ibu semuanya? Karena definisinya sahabat adalah hubungan yang dibangun antara dua orang atau lebih, tapi sifatnya adalah sangat dalam. Persahabatan lebih besar daripada pertemanan. Makanya kenapa kok saya temukan, kenapa akhirnya diambil contoh seperti seorang sahabat. Bahkan dibilang begini, sahabat bisa menjadi seorang saudara yang menemani perjalanan kita. Kenapa sampai pakai contoh persahabatan? Karena memang sahabat adalah sebuah bentuk hubungan yang lebih besar ya. Kalau belajar tanda ini maksudnya lebih besar Bapak Ibu ya. Kalau matematika seperti itu ya. Lebih dalam sebuah hubungan. Nah artinya apa juga? Karena dia lebih besar dan dia lebih dalam, sejujurnya kadang potensi untuk konfliknya juga lebih besar. Ya, kita lebih gampang mana konflik kita dalam sebuah hubungan, sama sahabat atau sama teman gitu ya. Misalnya contoh Mas, saya kan kayaknya baru pertama kali, namanya siapa Mas? Jacqueline, saya nggak suka sama kamu loh, kelakuanmu itu loh, lah kenal juga belum, ngobrol juga nggak pernah gitu ya. Tiba-tiba contoh aja ya Mas ya, mohon dimaafkan Mas gitu ya. Contohnya, enggak, karena apa? Karena saya nggak kenal, belum tentu konflik terjadi.
Tapi mungkin kalau saya semakin dekat dengan dia semakin dekat dengan saya semakin tahu kelebihan dan kekurangannya dia semakin tahu kelebihan dan kekurangan saya, konflik bisa terjadi enggak? Konflik mungkin aja bisa terjadi. Makanya kenapa akhirnya banyak orang yang mau bermain di level yang biasa-biasa aja. Udahlah, nggak usah kenal dalam-dalam lah. Nanti gampang kecewa. Yang penting hari Minggu kita datang, kan kita orang Kristen. Jangan, gak usah masuk lebih dalam. Nanti kalau yang terjadi di dalam gak sesuai sama kita harapkan, kita bisa kecewa. Akhirnya banyak orang yang namanya nih bermain aman. Dan gak mau bangun sebuah hubungan lebih dalam. Karena takut terjadi konflik. Karena memang jujur semakin dalam sebuah hubungan potensi. Saya gak bilang pasti. Tapi potensi untuk terjadi konflik akan lebih besar. Tapi juga saya percaya semakin dalam sebuah hubungan kita bangun, berkatnya juga akan berbeda. Kekuatan kita untuk berjalan juga akan berbeda. Kemampuan kita juga menghadapi sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita juga berbeda. Nah karena itulah makanya di dalam sebuah hubungan yang dalam ini, makanya konteks saya pagi hari ini adalah hubungan yang dalam ya. Kita nggak lagi bicara tentang hubungan yang cuma yang biasa-biasa saja. Tapi kita lagi bicara tentang kenapa akhirnya konflik terjadi. Kenapa sampai akhirnya hubungan perlu dipulihkan. Karena memang di dalam membangun sebuah hubungan, saya temukan ada beberapa, yang namanya membangun hubungan tentu akan erat dalam hidup kita dengan yang namanya sikap. Benar? Attitude. Sikap kita dalam membangun sebuah hubungan akan punya pengaruh yang besar dengan hubungan yang akan terjadi. Setuju? Attitude kita dalam membangun sebuah hubungan akan punya dampak besar dari mana dengan hubungan yang kita akan bangun. Nah, makanya dengan cepat kita akan lihat bersama-sama bagaimana firman Tuhan menjelaskan sikap apa yang kita perlu bangun, sikap apa yang kita perlu hindari, kemampuan apa yang kita perlu bangun, attitude apa yang kita perlu bangun agar proses pemulihan hubungan terjadi dalam kita punya hidup. Agar setiap kita dalam membangun hubungan, saya menyampaikan ini dengan konteks yang general. Hubungan bisa bicara tentang suami dengan istri, hubungan bisa berbicara tentang orang tua dengan anak-anak, hubungan bisa berbicara dengan rekan pelayanan dalam gereja, hubungan bicara tentang teman kerja, teman kampus dan semuanya. Tapi dalam setiap hubungan yang kita bangun, perlu ada sikap-sikap yang perlu kita pertajam dan yang perlu kita hindari agar kita bisa, ini namanya ya, memiliki hubungan yang sehat dalam apapun yang kita bangun. Hal yang pertama yang kita perlu persiapkan dan yang kita perlu hindari adalah saya sebut namanya adalah kolaborasi bukan kompetisi. Coba semua bilang kolaborasi. Ya, mentang-mentang di Indonesia pemerintah lagi mengumandangkan ini ya, sekarang zaman era kolaborasi. Tapi sangat penting bahwa hubungan itu perlu terbangun adalah sebuah hubungan yang kuat dengan kemampuan kita bisa berkolaborasi, berjalan bersama, melayani bersama, memimpin bersama. Nah di dalam perjalanan inilah jangan sampai akhirnya seluruh hubungan yang kita bangun penuh dengan yang namanya kompetisi. Saya nggak bilang kompetisi salah, kompetisi sangat baik kalau ditaruh pada tempatnya. Kalau lagi perlombaan lari, udah demi dia udahlah saya ngalah aja, jangan gitu. Justru disitulah kita berkompetisi. Kalau kita lagi berlomba dalam perlombaan, pertandingan, dalam kejuaraan, namanya juga kejuaraan. Yang dicari adalah yang juara. Tapi kalau kita pakai kompetisi dalam membangun sebuah hubungan, itu yang berbahaya Bapak Ibu. Itu yang tanpa sadar bisa melukai. Kenapa? Karena kita hanya fokus kepada diri sendiri. Orang yang berkompetisi, pengejarannya cuma satu, ambisi pribadi, itu aja. Dia nggak pusing sama yang lain, dia nggak penting sama yang lain bisa dapat apa. Tapi orang yang hidupnya kaya dengan kompetisi, dia nggak suka ketika ada orang yang lebih berhasil dari dia, itu aja udah. Dia selalu pengen lebih dari yang lain. Pengen lebih diperhatikan, lebih dipercaya,
lebih diberi posisi, lebih diberi jabatan. Kalau ada orang lain yang mencoba masuk ke areanya dia, muncullah teori yang namanya senggol sini, senggol sana, injak sini, injak sana. Demi sebuah pencapaian yang dia bisa dapat karena kata ini, ambisi pribadi. Sekali lagi, ambisi salah apa enggak? Buat saya enggak. Kalau pada tempatnya. Tapi kalau dalam perjalanan kita cuma dengan ambisi pribadi kita, saya hanya takutkan ya, saya enggak, ini menurut saya, kalau setiap kita membangun pelayanan bersama di sini dengan ambisi pribadi paling lama 2 tahun, selesai Bapak Ibu. Hanya karena begini, kita bangun semuanya atas dasar berkompetisi. Tapi kita belajar, berjalan bersama, melayani bersama-sama. Kita perlu melatih kita punya kemampuan berkolaborasi. Kalau orang-orang yang berkolaborasi, pengejarannya cuma satu Bapak Ibu dan teman-teman, yaitu namanya kepentingan bersama. Bukan cuma kepentingan apa yang saya bisa dapat. Nah, ini perlu dibangun. Karena ini nggak dapat hanya dengan sebuah ilmu, setuju? Ini terbangun lewat sebuah proses di dalam sebuah komunitas. Makanya kenapa banyak, sekali lagi saya ulang tadi di awal, banyak orang yang kita putuskan nggak mau berkomunitas. Karena menghindari hal-hal seperti ini. Tapi jangan sampai hanya karena kita punya ketakutan-ketakutan, kita kehilangan hal-hal yang indah dan hal-hal yang baik dalam hidup berkomunitas bersama-sama Bapak Ibu. Di Alkitab, masih ingat ketika Paulus memulai pelayanannya setelah dia bertobat, itu langsung viral Bapak Ibu. Ini benar-benar karena memang waktu Paulus dan Barnabas, dia memulai pelayanannya, dia mulai berubah, dia mulai keliling kemana-mana, bayangkan, diundang kemana-mana, ditunggu di mana-mana, dinantikan di mana-mana. Langsung jadwal khotbahnya, jadwal mengajarnya, jadwal pelayanannya, semua orang tunggu dia, semua orang bicarakan dia. Mereka berdua ini, Paulus dan rekan pelayanan yang namanya Barnabas, tiba-tiba menjadi orang yang sangat sibuk, sangat dicari-cari, sangat ditunggu-tunggu. Tapi kalau kita belajar, waktu saya temukan, mereka juga nggak bisa langsung seperti itu begitu saja Bapak Ibu. Ada sebuah proses yang menarik yang saya temukan. Dalam firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul pasal 13 dikatakan begini, ayat 4 dan 5. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat. Ini baru mulai pelayanan Bapak Ibu, yang namanya masih Saulus. Barnabas dan Saulus ke Seleuka. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, bayangin ya, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat Yahudi, bayangkan. Langsung schedule-nya luar biasa. Tapi keberhasilan mereka ada satu orang. Dibilang begini, dan Yohanes. Siapa Yohanes? Seniornya Bapak Ibu. Waduh, dari sisi senioritas, Paulus masih junior. Mereka baru bertobat, ini murid Yesus langsung. Dan gini, Yohanes menyertai mereka sebagai apa? Pembantu mereka. Bayangkan. Pemimpin sekaliber Yohanes. Alkitab gak bilang, dan Yohanes pergi sama mereka, dan Paulus dan Barnabas melayani Yohanes. Enggak. Yohanes berjalan bersama mereka, ini kata penting, membantu mereka. Artinya apa? Yohanes, dia seorang pemimpin, dia lebih senior. Dari sisi jam terbang pelayanan, dari kemampuan memimpinnya, dia sebenarnya dalam titik lebih dari Saulus dan dari Barnabas. Tapi ini prinsip berkolaborasi, bukan tentang kepentingan sendiri, bukan tentang ambisi pribadi, tapi dia bayangkan seorang pemimpin yang luar biasa ini memberi diri untuk melayani adik-adiknya ini. Menempatkan diri sebagai pembantu adik-adiknya ini. Untuk bisa berjalan bersama-sama. Untuk bisa berkolaborasi bersama-sama.
Disinilah Paulus diajar. Disinilah disinilah Barnabas mulai diproses, dibentuk. Dan mereka akhirnya bisa menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya yang sangat luar biasa. Karena ada satu orang yang kalau sebenarnya dari sisi jam terbang pelayanan, misal contohnya, ini harusnya diperlakukan lebih Bapak Ibu. Yohanes layak mendapat perlakuan lebih daripada sekedar pembantu mereka pada saat itu. Tapi ini dia, demi kepentingan bersama. Apa kepentingan bersamanya dari ayat ini? Kepentingan bersamanya adalah apa? Firman Tuhan harus diberitakan di rumah-rumah ibadat. Cuma untuk itu kepentingannya. Kepentingannya bukan begini, murid-murid dikenal sama orang-orang. Kalau kepentingannya adalah supaya murid-murid dikenal sama orang-orang, oh Yohanes akan tampil di depan. Ini berdua, ini pembawa senjata saya. Mereka harus di belakang saya. Enggak, Yohanes dorong nih dua orang ke depan. Kalau saya pakai bahasa sekarang ya, Yohanes akan berkata, kalau kalian lihat saya luar biasa, kalian akan temukan dua orang ini lebih luar biasa. Mereka bukan kompetitor saya. Mereka bukan pesaing saya. Berapa banyak orang kadang menganggap rekan pelayanannya sebagai kompetitor. Oh di sini nggak ada, itu siapa ya? Tapi berapa banyak kita tanpa sadar. Bahkan saya bilang namanya ini ya, kompetisi semu. Tahu? Di depan masih senyum-senyum. Wow hebat, luar biasa. Di sini dongkol, kok bukan saya. Wah emang bisa apa sih dia? Masih baru kok. Udah dipercayakan hal seperti itu. Coba nanti kita lihat. Bisa gak dia? Akhirnya kita susah berkolaborasi. Karena hati kita, attitude kita, sikap kita cuma bertujuan untuk, lihat aja ya. Kalau saya akan buktikan bahwa tanpa saya dia gak akan bisa. Enggak gitu Bapak Ibu semuanya. Bagaimana caranya? Lihatlah kepentingan bersama. Tuhan akan memakai gereja Rock Jember untuk membangun kerajaan Allah di kota ini. Karena itu perlu semua yang di dalamnya berjalan bersama-sama dengan prinsip berkolaborasi bersama-sama. Jadi hari ini yuk kita lihat sama-sama nih. Selama ini saya dalam membangun hubungan bersama, let's say dalam konteks di tempat ini, saya lebih banyak berkolaborasi atau saya lebih banyak berkompetisi. Saya suka gak ketika saya lihat justru dia yang kayaknya sepertinya lebih berhasil. Dia yang sepertinya kayaknya lebih dipakai Tuhan. Dia yang kayaknya lebih dipercaya sama pemimpin. Oh, memang mulai itu kalau itu Bapak Ibu kalau serasa itu ya, kita kasih makan, itu jadi panjang. Langsung apa jadi? Oh, memang pemimpin di sini pilih kasih. Oh, memang di sini berarti syaratnya kalau memimpin itu harus, mohon maaf ya, harus jilat-jilat pemimpin. Udah makin panjang Bapak Ibu percaya saya deh. Kita kasih makan terus makin dongkol, makin kesel, makin gak terima, makin kan gitu. Ujung-ujungnya apa? Pindah, selesai. Tapi hari ini kita belajar, yuk kita perlu jadi anak-anak yang dewasa. Anak-anak yang dewasa, makanya ini memang ini mohon maaf saya kalau mungkin sepertinya kayak agak keras Bapak Ibu ya. Tapi kita perlu. Agar apa? Agar pelayanan kita semakin tajam, amin. Agar ada buah-buah yang kita hasilkan. Dan kalaupun nanti kita bisa lihat ada buah-buah yang terjadi di tempat ini, kita akan bilang, itu bukan karena saya. Bukan. Itu karena Tuhan memberikan kami semua anugerah untuk bisa melayani bersama, memimpin bersama, berjalan bersama-sama. Tanpa kebersamaan ini tentu akan sulit. Nah di dalam proses kebersamaan ini penting. Masing-masing punya berkatnya sendiri-sendiri. Masing-masing punya tantangannya sendiri-sendiri, masing-masing punya bagiannya sendiri-sendiri. Jangan semuanya mau khotbah di sini Bapak Ibu. Itu cuma baru satu bagian dalam pelayanan bersama. Dan semua sama, amin. Mohon maaf membersihkan sisa perjamuan kudus dan berkhotbah sama Bapak Ibu. Gak ada yang lebih penting dan lebih luar biasa. Semua sama, semua punya bagiannya Bapak Ibu. Nah yang kita perlu belajar hari ini adalah kerendahan hati untuk bisa mau berjalan bersama-sama. Kerendahan hati untuk bisa berkolaborasi bersama-sama.
Kerendahan hati untuk kita lihat ada kekurangan, jangan disumpahin, ditolong dong, setuju? Belajarlah sama jemaat dari Makedonia. 2 Korintus 8, Bapak itu PR. Kalau bicara soal kolaborasi, PR-nya adalah baca 2 Korintus pasal 8. Dikatakan begini, mereka yang kaya menutupi yang miskin. Supaya kata ini penting, semuanya seimbang. Itu kata. Dan ini kata penting juga, mereka melakukannya dengan ikhlas. Tanpa dipaksa. Sebuah kesadaran sendiri. Bahwa saya ada bukan cuma untuk memenuhi ambisi. Tapi saya ada untuk melayani bersama-sama. Melihat apa yang Tuhan mau buat lewat keluarga rohani saya di Rock Jember. Selama kita berfokus sama ambisi, kita akan cari hal yang lebih besar Bapak Ibu. Tanpa sadar Bapak Ibu. Nah hari ini kita belajar, yuk kita perlu gandeng tangan sama-sama, sama-sama, berkolaborasi bersama-sama, agar setiap hubungan menjadi hubungan yang sehat dalam perjalanan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Ya, yuk katakan sekali lagi, berkolaborasi, bukan berkompetisi. Amin. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua juga yang sangat penting adalah komunikasi bukan asumsi. Coba sama-sama bilang komunikasi. Ya. Nah ini kata penting karena apa? Mau seperti apapun Bapak Ibu gak bisa dilawan dan gak bisa dipungkiri. Dasar kekuatan sebuah hubungan namanya komunikasi. Mau seperti apapun. Mau dalam lingkup kecil, lingkup besar, setengah besar, tetap yang menjadi kemampuan, yang menjadi tiang pancang, penjaga untuk sebuah hubungan yang sehat, itu adalah komunikasi. Mau punya hubungan yang sehat, kita perlu punya komunikasi yang sehat. Mau punya hubungan yang baik, kita perlu punya komunikasi yang baik. Nah ini udah kayak hukum alam Bapak Ibu. Bapak Ibu angkat komunikasi, asumsi pasti ambil alih. Bapak Ibu turunkan kadar kekuatan komunikasi, asumsi pasti naik. Tanpa sadar, asumsi pasti akan naik. Karena apa? Karena manusia pertama punya pikiran, punya perasaan. Itu dasar dari semua yang mempengaruhi bentuk komunikasi kita. Asumsi itu di mana sih? Di sini Bapak Ibu. Itu namanya asumsi. Lagi turun di bawah, Ibu Nika, Bu Nika gitu ya. Bu Nika jalan terus, Nah, di sini nih. Oh, Ibu Gembala sekarang begini modelnya. Padahal dia lagi dapat WhatsApp kabar yang mungkin buruk, yang penting dia lagi fokus sehingga dia nggak dengar. Tapi kita berasumsi. Oh gitu, sekarang mentang-mentang udah begini, mentang-mentang udah begitu. Oke deh, enggak. Itu namanya asumsi. Makanya perlu komunikasi. Kalau enggak asumsi, nah hidup di dalam asumsi, kita pasti Bapak Ibu udah belajar semuanya nih, sering banget diajarkan di gereja ini sama di Lumajang. Tapi hidup berasumsi adalah hidup paling berbahaya Bapak Ibu semua. Suami istri yang hidup berasumsi paling berbahaya. Orang tua sama anak-anak hidup yang paling berasumsi adalah hidup yang paling berbahaya. Teman kerja, teman pelayanan, teman kampus, membangun hubungan dengan cara berasumsi adalah hidup yang paling berbahaya. Karena itu kita perlu perkuat komunikasi dalam kita punya hidup. Ingat cerita di kitab Yohanes, waktu Yesus dan murid-muridnya mendengar kabar Lazarus sakit. Lebih tepatnya sebenarnya dapat kabarnya Lazarus sudah meninggal dunia. Nah dikatakan begini, Yohanes pasal 11. Ya. Demikianlah perkataannya. Jadi setelah Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sudah mati, Yesus panggil murid-muridnya. Dan Yesus bilang begini, makasih Mas. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, sekali lagi ya, Yesus punya maksud. Nah Bapak Ibu mesti mengerti, Yesus itu jarang mengajar dengan direct langsung.
cara terbanyak Yesus mengajar murid-muridnya. Dan ini prinsip yang sampai hari ini saya pakai terus dalam pelayanan saya. Pertama, cara terbanyak Yesus mengajar murid-muridnya adalah dengan cara mengajukan pertanyaan. Jadi waktu Yesus bicara tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi seperti apa hidup yang mengasihi? Apa hukum yang pertama selalu? Menurut kamu aku ini siapa? Benar? Di mana suamimu? Selalu bertanya. Dan yang kedua, dia selalu lewat sebuah cerita dan perumpamaan. Nah, akhirnya waktu Yesus bilang gini, ayo Lazarus saudara kita sedang tertidur dan aku mau ke sana untuk membangunkannya. Nah, baru bilang gini, tetapi lalu ayat 12 dikatakan begini, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh dong. Iya normal dong, benar ya. Secara pemikiran murid-murid merasa dia dengar Yesus gurunya bilang, Lazarus tidur. Yuk kita ke sana bangunin dia. Ya, jarak mereka itu jauh. Dari Betania dari Yerusalem ke Betania. Nah, tapi akhirnya murid-muridnya bilang, loh guru, kalau dia cuma tidur, ya udah nanti juga sembuh sendiri. Nah, kata ini muncul ya, tetapi maksud, coba bilang maksud. Ya. Maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedang sangka, coba bilang sangka. Nah, sangka mereka, Yesus berkata tertidur dalam arti biasa. Yesus mulai sadar, ini ada yang gak connect nih. Gak nyambung percakapan ini. Maksud Yesus apa, sangka mereka apa. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi akar retaknya komunikasi. Kita bermain di sisi maksud dan sangka. Masa gak ngerti sih maunya saya? Gak perlu saya jelasin lagi dong. Saya belajar. Ada orang yang perlu dijelasin beribu-ribu kali Bapak Ibu. Gak semuanya punya kemampuan menangkap hal yang sama. Apalagi yang pacaran, ada yang masih pacaran gitu ya. Ini kan kata-kata sakti para pasangan kan. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Waduh, itu dibalik kata gak apa-apa itu bahaya Bapak Ibu. Salah bertindak, selesai kita. Benar? Para suami gitu ya, para teman cowok-cowok gitu ya. Ketika pasangan kita bilang kamu gak apa-apa, gak apa-apa. Waduh, itu dibalik kata gak apa-apa. Kita salah ambil sikap, selesai kita. Apalagi ditambah lagi, gak apa-apa, mikir aja sendiri. Udah, itu ngunci tuh. Gitu ya, kita langsung kayak orang. Lah pada dasarnya memang kadang-kadang ya saya harus diakui para pria punya kemampuan mudeng itu agak lama para ibu-ibu. Kadang-kadang mereka nggak sadar. Tetapi ini yang sering terjadi kan. Kita bermain di area maksud dan sangka. Loh saya pikir dia udah tahu Pak. Nah itu masalahnya. Iya Pak iya. Loh saya pikir memang ini. Enggak. Selama kita banyak main cuma di area maksud dan sangka, kadang sering banyak terjadi hambatan di situ Bapak Ibu. Karena akhirnya kita gagal memahami yang sebenarnya. Yesus sadar akhirnya, lihat nanti kita lihat ya. Makanya ketika Yesus lihat situasi ini, Yesus sadar, oh ini ada yang gak nyambung nih. Jaka sembung bawa apa namanya biasanya? Bawa golok ya? Enggak, jangan, saya gak terusin kalau gitu. Oke. Nah, ada yang gak nyambung nih kayaknya nih. Nah, maksud Yesus apa? Ternyata murid-murid punya sangka yang berbeda. Nah, di sini pertama kita belajar. Cara orang menangkap informasi itu berbeda-beda Bapak Ibu. Gak semua punya kemampuan dan pemikiran yang sama dengan kita waktu kita sedang menyampaikan sesuatu. Gak semua punya kemampuan menerima yang sama. Yesus ngomong udah jelas. Yuk kita ke sana karena dia lagi tidur yang maksud Yesus adalah mati. Tapi mereka menyangka waktu Yesus ngomong tidur maksudnya adalah tidur aja biasa. Nah Yesus sadar di sini. Ini kata penting Bapak, ini kata penting ya. Ayat selanjutnya baru Yesus bilang begini. Karena itu Yesus sampai dikatakan berkata dengan terus terang. Ini kuncinya. Berkata dengan terus terang. Baru dia bilang, Lazarus itu udah mati. Tetapi syukur, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya.
Ini kata pemulihan Bapak Ibu. Ini prinsip pemulihan. Berkata dengan terus terang. Dalam sebuah hubungan, dalam sebuah bentuk komunikasi. Hindari asumsi, hindari bermain maksud dan sangka. Tapi mulailah terbiasa untuk berkata dengan terus terang. Kalau enggak bisa fatal Bapak Ibu. Saya jadi ingat gara-gara lagu tadi ya, saya sempat cerita waktu itu kemarin sama Cinika kita di Lumajang makan sama-sama. Ada lagu tadi dinyanyiin gitu, jadi satu kali saya masih main keyboard Bapak Ibu ya. Nah ini yang saya mengiringi nyanyi seorang penyanyi rohani yang cukup senior namanya Om Ongen Latuya Hamalo. Ya. Nah, saya lagi di keyboard sama tim. Dia datang ke saya, "Abeng, nyanyi lagu Hatiku Percaya." Pakai intro ya. Mainnya langsung refren. Oh, kan langsung Hatiku Percaya kayak tadi kan. Ku mau selalu Lalu saya bilang sama yang lain, "Hatiku percaya, intro." Intro udah masuk, dia lihat saya lagi, dia datang lagi ke saya. "Abeng, hatiku percaya." "Iya Om, ini intronya udah masuk Om." Saya bilang, Makasih Om, dia datang lagi. "Abeng, hatiku percaya." Saya nyanyi terus. Tiba-tiba dia udah gak tahan, dia nyanyi langsung. Saya masih lagu intro itu, bayangin. Itu lagu cepet. Tapi dia masuk, hatiku percaya. Bayangin langsung, saya langsung pelan. Malu saya. Karena apa? Beda maksud dan sangka. Nah kalau cuma kayak gitu kan lucu Bapak Ibu. Tapi kalau konflik di rumah udah gak lucu lagi. Konflik dalam pelayanan udah gak lucu lagi. Konflik dalam persahabatan udah gak lucu sama sadar. Kalau kita nggak jadi orang-orang yang terbiasa berkata dengan terus terang. Itu modal dan dasar utama membangun sebuah komunikasi. Karena nggak semua orang punya pemikiran yang sama dengan kita, dengan saya. Nggak semua orang punya kemampuan memahami yang sama dengan saya. Nah makanya kita mesti bangun komunikasi yang kuat. Ya pernah belajar kalau masih biasanya mahasiswa nih ya. Ini sedikit aja saya bantu di sini. Pernah belajar prinsip komunikasi ya. Kalau rumusnya kan begini komunikasi sebenarnya. Ya, ada sender, siapa tuh sender? Pengirim pesan. Ada pesannya, benar? Ada yang receiver yang terima pesan. Ini kan dasar komunikasi. Pasti yang mahasiswa harusnya udah belajar ini, benar? Kalau nggak ada ketiga-tiganya ini namanya bukan komunikasi. Cuma ada sender dan punya pesan. Udah makan belum? Tapi saya ngomong sendirian di ruangan ini. Kalian akan pikir boleh bawa Abeng ke rumah sakit sekarang gitu. Atau tiba-tiba kita ada dua orang, saya ngomong dengan Mas Beni. Gimana? Keren gak? Loh, apanya yang keren? Pesannya gak ada. Nah artinya ketiga hal ini penting dalam bentuk komunikasi. Ada yang menyampaikan, ada pesan yang disampaikan, ada yang menerima pesan. Nah tapi membangun komunikasi yang sehat bukan cuma di sini aja. Karena ada goal. Kalau cuma segini aja, nah berapa banyak kita cuma seperti ini. Apa yang kita bilang? Kan saya udah bilang. Yang penting saya udah kasih tahu. Urusan dia ngerti atau gak ngerti itu bukan urusan saya lagi. Bukan urusan saya karena saya sudah kasih tahu. Bapak Ibu itu baru setengah komunikasi Bapak Ibu. Karena tujuan komunikasi itu ada dua. Memahami dan dipahami. Jadi waktu kita mulai berkomunikasi, membangun hubungan lewat sebuah komunikasi, kita perlu pastikan dua hal ini. Yang disampaikan memahami enggak tentang apa yang kita mau sampaikan. Dan kita yang menyampaikan merasa dipahami enggak? Oh, dia sudah paham maksud saya. Nah ini yang perlu sampai di sini. Gak bisa cuma berhenti dengan, yang penting saya sudah ngomong. Yang penting saya sudah bilang, kita perlu pastikan baik-baik, dia paham gak apa yang saya sampaikan, betul? Dan saya merasa dipahami gak dengan proses komunikasi ini. Nah disinilah komunikasi baru mulai dibangun. Mulai terbiasa berkata dengan terus terang adalah prinsip ini. Kita mulai pastikan, dia paham gak? Makanya kadang perlu diulang
lagi, benar? Dan diulang, ulang lagi kadang-kadang. Tujuannya cuma dua hal. Dia paham, saya dipahami. Agar semuanya baik. Nah ini yang perlu terbangun. Nah untuk ini bisa terbangun dengan baik, ada hal yang kadang-kadang ini saya sedikit kasih balik, ini yang saya latih diri saya. Kalau Bapak Ibu pernah belajar, ada yang namanya konten, ada yang namanya konteks. Apa itu konten? Apa itu konteks? Konten adalah pesan yang mau disampaikan. Benar? Konteks adalah bagaimana cara saya menyampaikannya. Berarti yang utama apa? Konten apa konteks? Konten hal yang inti. Tapi yang mempengaruhi orang bisa di titik dipahami dan memahami adalah bagaimana cara saya menyampaikannya. Nah makanya membangun komunikasi bukan cuma yang penting saya sudah ngomong Bapak Ibu. Enggak seperti itu sekarang. Kita perlu terbiasa membangun hubungan yang lebih dalam. Makanya kan kita lagi bicara tentang restoring relationship. Mulai terbiasa membangun hubungan yang lebih dalam. Enggak cuma dengan kan udah dibilang. Nah itu cara kita menyampaikan itu penting. Ini contoh sederhana. Ando, ada namanya Ando nggak di sini nggak ada ya? Aman ya berarti ya. Ando, udah sore, ayo mandi. Nah itu kan pesannya, benar? Ya dong. Terus tahu-tahu jawaban Anda begini, entar mah, males. Oh, artinya apa? Dia belum paham. Nah, yang diganti bukan kontennya. Oh iya sih Ando bener sih, mandi memang gak pengaruh keselamatan sih Ando. Ya udah Ando gak apa-apa deh, gak usah mandi. Bukan. Kita tetap mau goalnya tercapai benar, dia mandi. Tapi dengan cara ini ternyata gak berhasil. Nah yang kita perlu belajar latih berarti rubah cara menyampaikannya. Biasa cara paling mujarab apa? Satu, nah biasanya gitu kan. Dua gitu ya, udah dua ulang ke satu lagi. Seperti itu. Nah itu terbiasa. Jadi kalau kita dalam membangun sebuah hubungan sama istri, sama suami, sama Pak Gembala, sama teman pelayanan, sama teman kampus. Yuk terbiasalah membangun sebuah komunikasi di titik dia paham, saya dipahami. Sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang gak perlu terjadi. Kalau dia gak paham, yuk bukan salah dia kadang-kadang. Tapi kita perlu latih, oke, gimana cara yang saya harus rubah untuk saya bisa pastikan dia bisa paham. Bagaimana caranya? Nah inilah prosesnya. Agar apa Bapak Ibu? Kenapa saya harus bahas ini? Karena kalau enggak percayalah Bapak Ibu, kita akan berasumsi. Semuanya akan menjadi hubungan yang penuh dengan asumsi dalam perjalanan kita. Nah kita nggak mau berasumsi, amin Bapak Ibu ya. Kita mau suami istri punya hubungan komunikasi yang baik. Kita mau orang tua sama anak-anak punya hubungan komunikasi yang baik. Jangan suami baru pulang gitu ya. Memang nggak sengaja tadi ada di kantor, ada rekannya jatuh gitu ya, dibantu diangkat gitu ya. Nggak sengaja ditolong gitu ya. Mungkin lipstiknya nempel di bajunya sedikit gitu ya. Terus kita pulang, kita lihat dari jauh tuh merah kelihatan dulu. Apa gitu ya. Baru ngomong, jadi gini udah selesai. Kita nggak tahu apa yang terjadi, kita nggak belajar mau memahami tanpa sadar. Yuk, sebagai seorang pemimpin, saya perlu belajar memahami. Agar saya bisa dipahami. Saya sadar bahwa gak semua orang punya kemampuan dan cara menerima informasi yang sama. Ada yang dikasih tahu bisa, ada yang ditunjukin bisa, ada yang disuruh dicontohin. Anak saya Clay itu gak bisa, dia itu orang kinestetik. Jadi cara kasih tahu dia itu, dia mesti coba sendiri. Clay itu air panas, jangan diminum. Nggak akan percaya dia harus pegang. Nah nggak mungkin saya bilang, anak gak taat, kamu gak submit sama papa ya. Enggak, caranya dia kadang memang seperti itu, coba.
Ada yang nurut dikasih tahu. Iya, karena setiap orang punya kemampuan menerima yang berbeda-beda. Yuk, makanya kita perlu kuat dalam komunikasi Bapak Ibu. Agar kita nggak terbermain dalam asumsi. Ya, ini pasti lebih berproses, saya tahu. Lebih nggak mudah, tapi saya berdoa hubungan-hubungan ini akan semakin baik. Ke depan kita semakin bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, saling mendukung satu sama lain, rendah hati, nggak punya iri hati, ada yang berhasil kita tepuk tangan, ada yang jatuh kita tolong, kita angkat, kita berjalan bersama-sama sebagai satu keluarga. Amin. Amin. Yang terakhir, yuk bantuin. Jadi yang pertama tadi apa? Katakan sama-sama, kolaborasi. 1, 2, 3, katakan kolaborasi, bukan kompetisi. Yang kedua katakan komunikasi, bukan asumsi. Main di IG aja. Yang terakhir adalah kontribusi, bukan basa-basi. Kontribusi penting, bukan basa-basi. Nah, berapa banyak saya harus jujur Bapak Ibu, saya harus jujur. Kita berjemaat. Di sini sekali lagi nggak ada, tapi kaya dengan basa-basi Bapak Ibu. Karena apa? Takut dalam bangun hubungan. Takut kecewa, takut ditegur. Tapi saya belajar, harusnya gereja nggak punya basa-basi. Harusnya gereja adalah kelompok orang-orang yang nggak penuh dengan basa-basi. Ya, kalau dalam lingkungan circle, sebuah hubungan, entah persahabatan, pertemanan, ada beberapa circle Bapak Ibu saya temukan. Circle yang pertama itu yang paling besar ya. Nah ini circle-nya, levelnya namanya just friends. Ini levelnya sangat besar. Yang memang cuma hubungannya cuma teman aja. Gitu ya. Yang jarang ketemu. Ya. Yang ya udah kadang-kadang ketemu. Yang biasa kalau ketemu. Pembahasannya cuma begini dong pembahasannya. Hei apa kabar gitu ya. Gak mungkin dong nanti malam ketemu Mas Beni kalian. Mas Ben, Kak Ben, apa kabar Kak Ben? Ya iyalah baru tadi kita ibadah sama-sama gitu ya. Tapi kalau yang ini jarang ketemu ngomongnya cuma basa, enggak basa-basi lah. Formal aja. Apa kabar gitu ya. Di mau kemana nih gitu ya. Tinggal di mana sekarang? Sekolah di mana? Udah menikah? Oh gak boleh tanya gitu ya, gak boleh ya. Udah nikah belum? Gitu ya. Oh istri sehat? Kan gak mungkin, Kak Ben, Cindika sehat, kabarnya baik. Ya iyalah buset baru di WA tadi sebelumnya mungkin gitu kan ya. Nah ini cuma levelnya cuma itu aja. Nah ini biasanya circle-nya paling besar, benar? Teman kampus ketemu gitu ya. Gitu ya. Kadang-kadang kita, siapa namanya ini? Wah bawa teman, itu kan strategi kita kan. Kenalin nih temanku nih. Oh halo saya Yuli. Oh Yuli namanya. Kenapa saya ngomong gitu? Itulah saya Bapak Ibu ya, saya paling susah hafal nama. Itu kelemahan saya hari ini, jujur susah banget. Saya bisa lagi khotbah ngajar gitu, saya sebut nama orang beda, saya sebut terus beda. Dia juga mau koreksi gak enak sama saya gitu koreksi. Tapi yang lain udah ketawa semua gitu ya. Nah karena apa? Just friends. Besar, banyak, tapi ya udah gitu aja. Gitu. Nah circle yang kedua itu namanya adalah good friends. Teman ya gak deket-deket banget, tapi baik. Biasanya ini adalah teman-teman lingkungan yang kadang-kadang punya interest yang sama. Ya, ini biasanya ini geng futsal gitu ya. Ini biasanya tim bakmi gitu ya. Ini tim salon gitu ya. Memang sukanya sama, hobinya sama, kesenangannya sama. Kalau ngomong nyambung gitu ya. Karena sama gitu ya. Pembahasannya cuma ya gitu aja. Kalau udah ketemu bukan shalom gitu, enggak. Apa kabar? Woi. Langsung udah ketemunya gitu ya. Pinjem buku yang baru dong. Boleh pinjem gitar enggak? Gitar gua lagi rusak nih misalnya. Pembahasannya udah lebih dalam. Gak mungkin dong saya ketemu dengan Mas Jacqueline. Mas Jacqueline punya gope. Nah kan gak mungkin. Kenal juga belum gitu ya. Wah ini pembicaranya kacau nih katanya nih. Masa lagi khotbah pinjem duit sama saya gitu kan. Kan gak mungkin kan. Enggak. Tapi kalau udah deket kan gak ada uang kecil nih. Buat parkir ada gak? Gitu ya. Biasanya kan itu kan gitu. Sekali lagi itulah saya gitu ya. Saya gak pernah bawa uang cash sekarang pusing saya gitu ya. Sampai di studio nanti ya. Gitu, ketemu nanti ya.
nanti malam doa jangan lupa gitu ya. Oke ya, ada kafe baru buka loh di Jember. Nah, pokoknya kalau ini nyambung, punya temannya sukanya sama, interestnya sama gitu ya. Nah ini lingkarannya lebih sedikit, benar? Gak sebanyak yang just friend. Nah tapi ada circle yang lebih dalam lagi. Namanya adalah best friend. Nah ini bahasa Ibraninya hopeng gitu ya. Ini udah beda. Ini adalah kita gak sembarangan kalau yang ini. Kita gak sembarang pilih, setuju apa setuju? Ya jadi kita jaga hati-hati. Ini tempat kita curhat cerita. Kalau ketemu biasanya gimana gitu ya? Bestie gitu ya bahasa sekarang kayak gitu ya. Wah bestie gitu ya. Wah ini udah punya bahasa sendiri, tosnya tos sendiri gitu ya. Entah jejet gitu gak tahu gimana caranya. Ini yang udah gak ada basa-basi kadang-kadang. Ini udah levelnya udah gak ada basa-basi. Ini udah yang tahu gak sih tadi? Aku buat salah sama Kaben. Aduh tadi tuh ya. Wah udah gitu tuh. Misalnya contohnya aduh tadi ya di kampus ya ditegur doa. Jadi ini tempat kita bisa cerita. Dan biasanya apa? Tempat kita bisa jadi diri sendiri. Udah dia lagi ngobrol-ngobrol kentut sini kentut sana udah gak malu gitu udah. Apa sih lu gitu. Lu juga gitu biasa. Nah udah ini udah yang udah tahu luar dalam gitu ya. Nah makanya kita circle-nya lebih kecil. Kita gak cerita tentang keluarga kita kepada semua orang. Kita gak cerita tentang masalah hubungan, let's say pacaran, konflik dengan sebuah orang. Kita akan pilih best friend kita. Wah ini lebih dekat. Ini benar udah gak basa-basi kalau ketemu. Ngomongnya udah gak yang macam-macam. Nah ini penting. Tapi biasanya kalau di titik best friend, mereka ada di titik menerima. Jangan bilang-bilang nyokap gue ya. Wah, sip. Gitu ya. Jangan bilang-bilangnya. Aku ngakunya sama mama nih begini nih, mau perginya ke sini. Padahal aku mau pacaran sebentar. Tenang, rahasiamu asal ada bakmi rama, tutup langsung gitu ya. Ada sogokannya sip gitu. Nah ini di sini kita mengerti menerima. Bagus gak? Ya kadang bagus. Tapi sejujurnya Bapak Ibu dan teman-teman, harusnya ada yang lebih dari itu. Saya sebut namanya true friends. Teman sejati. Ini sama kayak Daud dan Yonatan. Ya. Ini teman yang bisa bilang gini, kamu gak boleh bohong sama mamamu. Itu bukan hal yang baik. Ini akan bilang gini, kamu harus belajar kalau kamu mau berhasil. Bukan mau bolos, ayo aku temenin kamu bolos. Enggak. Mau curang, sini, mau tak bantu, enggak. Ini adalah orang yang kita tahu, kita bawa sahabat orang ini kepada tujuan yang lebih baik. Bukan cuma terima saja. Ya, beda. Makanya waktu Daud dikejar-kejar sama papanya Yonatan bukannya membela Daud. Yonatan bilang, benar papa saya cari kamu. Dan hari ini saya lepas kamu pergi. Kepada tujuan Tuhan dalam hidupmu. That's true friends. Saya sebutnya gini. True relationship akan mempertajam potensi dalam diri kita. Dan membawa kita makin mendekat pada rencana Tuhan dalam kita punya hidup. Saya berdoa setiap kita punya teman sejati yang bisa pimpin kita bersama-sama, berjalan bersama kita, yang bukan cuma mengerti kita, dia paham kita pasti, dia ngerti kita, karena dia mengerti kita, dia mau Tuhan punya rencana juga terjadi sama kita punya hidup. Amin. Selamat membangun hubungan yang sehat Bapak Ibu. Kontribusi bukan basa-basi. Agar dalam perjalanan kita, saya berdoa, gereja ini akan berjalan kuat dan panjang. Dan siap melakukan semua kehendak Allah yang dipercayakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Biar apa yang kami dengar akan tolong kami, mampukan kami untuk bisa berjalan dalam rencana-Mu. Berkati Tuhan
setiap pribadi-pribadi di tempat ini. Aku berdoa hari ini Tuhan, biarlah bulan ini khusus Tuhan pakai untuk membantu dan menolong, memulihkan setiap hubungan-hubungan yang ada. Hari ini mungkin ada hubungan persahabatan yang sedang retak. Mungkin ada hubungan pelayanan bersama rekan pelayanan yang gak suka, kecewa. Atau mungkin ada hubungan suami istri dan anak-anak yang sedang di tengah-tengah konflik. Aku berdoa Tuhan Yesus, tolong kami hari ini, agar kami bisa melihat dengan benar, bersikap dengan benar, berespon dengan benar di dalam setiap perjalanan kami. Kami mau berjalan bersama-sama, melayani bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama, berkontribusi bersama-sama, dan membangun komunikasi yang baik bersama-sama, agar rencana Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendak. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Pandang Yesus. Katakan sekali, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mungkin bagi saudara yang ibadah secara onsite, saudara belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan supaya bisa dilayani. Dan bagi saudara yang beribadah secara online, saudara bisa mengambil roti dan air putih sebagai pengganti anggur. Sudah semua? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan setiap kami untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus ini. Dan kuduskan roti dan anggur ini, sebab melalui roti dan anggur ini kami mengalami persekutuan dengan Engkau Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita kacawat di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari letakkan cawan di bangku saudara. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tubuh dan darah. Kami bersyukur. Semua karena Engkau penebusku yang hidup. Besar kasih-Mu Tuhan. Hidup kami yang telah Kau tebus jadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hidup kami di dalam-Mu dan Kau di dalam kami. Berkemenangan di dalam-Mu Tuhan. Disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Yes. Hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, melalui perjamuan kudus hari ini, kami terus diingatkan persekutuan kami dengan Engkau, bahwa Engkau ada di dalam kami. Yes. Terima kasih Tuhan, dengan ucapan syukur kami terima perjamuan kudus pada hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Haleluya, saudara diberkati pagi hari ini. Kiranya dengan firman yang kita dengar pada pagi hari ini semakin menguatkan hubungan kita satu dengan yang lain dan juga di dalam keluarga kita masing-masing. Yang setuju bilang heeh. Ya, jadi jangan ada dusta di antara. Cakep. Kita sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa karena mereka adalah anak-anak raja.
Aku anak raja, 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 aku anak raja. Oke, aku anak raja, oh iya, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Ya, Bapak mau berdoa bagi anak-anaknya. Ungkapkan pernyataan imanmu sampai mereka mendengar. Mari jemaat saya undang untuk ulurkan tangan, kita berdoa mendukung doa bagi orang tua yang di depan ini. Kami mengucap syukur di hadapan kami berdiri anak-anak kami Tuhan. Anak-anak yang membanggakan bagi orang tuanya, bahkan kami sebagai Gereja Rock Jember ini Tuhan, yang percaya mereka dididik dari sejak masa kecilnya dalam kebenaran, supaya mereka pada masa tuanya tidak pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Kami juga berdoa bagi mereka untuk kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh semakin hari, semakin besar, semakin dewasa, dan mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati juga orang tua, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, hikmat untuk boleh mendidik anaknya dalam kebenaran, memberikan teladan dalam kehidupannya, sehingga anak-anak boleh melihat orang tuanya juga mengikut Kristus, maka mereka akan juga mengikut Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati apa yang boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak ini. Kami percaya setiap hal yang terjadi, Tuhan izinkan untuk membangun anak-anak ini, untuk membawa anak-anak ini semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur pagi hari ini. Mari kita yang percaya anak-anak ini berkati, katakan amin. Amin. Mari warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Saya minta saudara untuk menyapa kanan kiri saudara dan katakan, teruslah menjadi berkat. Haleluya. Teruslah menjadi berkat dengan hidup menyembah kepada Tuhan dalam hari-hari kita. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan haleluya. In every season we will worship you. In every moment it's your goodness we pursue. To the high and every low you are faithful and you're true. In every season you are good. In every season, in every season we will worship you. In every moment with your goodness we pursue. To the high and every low you are faithful and you're true. In every season you are good. Hallelujah. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Amin. Serukan haleluya. Sungguh Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan curahkan kebenaran. Kau berdoa kami mau hidup untuk menyembah. Kami saksikan kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus Kau baik di sepanjang waktu. Yang mau hidup terus menyembah Tuhan, katakan kami mau hidup. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan
kesetiaan-Mu kekal. Yesus Kau baik di sepanjang waktu. In every season, Every season we know You are Jesus, you are good. in every season. Jesus, You are good. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Sempurnakan ibadah kami pagi, sore, malam hari ini. Sebab kami mempercayai ketika Tuhan hadir, Tuhan sudah sembuhkan kami, Tuhan sudah pulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa bersehati dengan seluruh jemaat Tuhan, memberkati hamba-Mu Pastor Benny Pati Nasarani yang sudah Tuhan pakai untuk berbicara buat kami. Terima kasih buat pesan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa memberkati pelayanan hamba-Mu sebagai seorang gembala dan diutus dimanapun hamba-Mu ini berada. Kami percaya bahwa pengurapan dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, hikmat-hikmat Allah menyertai hamba-Mu, sehingga ada banyak hal-hal yang akan dibagikan kepada banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati keluarga dan rumah tangganya Tuhan, bahkan apa yang dikerjakan dalam kehidupannya Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih, kami memberkati hamba-Mu Pastor Benny Pati Nasarani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami pulang, kami memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami meluap dengan syukur dan kami memberikannya dengan penuh sukacita. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atasmu, penyertaan Tuhan menyertai langkah-langkah hidupmu, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan, sehingga apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, penyertaan Tuhan itu yang membuatnya kau berhasil. Diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati studi dan sekolahmu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami terima berkat yang sempurna yang dari Allah Bapa melalui persekutuannya dengan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati semua berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.